Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan apa yang ini rencana ya teman-teman semua. Rencana yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi, yaitu mengajukan 2 permohonan pra peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Justru langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, entah karena alasan apapun begitu ya, sehingga hak-hak orang terabaikan. Prinsip due process of law adalah hal yang penting yang tentu perlu menjadi concern kita bersama. Tim advokat juga tentu saja tetap dalam koridor menghormati pelaksanaan kewenangan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh instansi penegak hukum, baik yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan. Kami menghormati itu. Meskipun undang-undang memberikan hak untuk menguji prosesnya di pengadilan. Nah, proses pra-peradilan ini adalah bagian untuk menguji apakah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya sudah benar atau tidak benar. Justru ujian dalam proses penegakan hukum itu adalah untuk perkara-perkara yang seperti ini, dan tentu ini juga berlaku untuk perkara yang lainnya. Sehingga nanti kalau pra-peradilan sudah diajukan, kami tentu saja menyerahkan pada kebijaksanaan dan keadilan dan pertimbangan dari majelis hakim. Kita sudah punya KUHAP baru. Kalau dulu KUHAP-nya tahun 81, sekarang KUHAP-nya mulai berlaku di 2026 bersama dengan KUHP baru. Kalau KUHP baru itu dulu kita adopsi sebelum Indonesia merdeka, kemudian kita punya KUHP baru yang berlaku di 2 Januari 2026, maka tentulah KUHP dan KUHAP baru itu jadi pedoman kita bersama dalam melakukan penegakan hukum. Tidak saja bagi advokat tetapi juga bagi instansi penegak hukum. Seperti yang diuraikan tadi, kami mengindikasikan ada sejumlah pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada juga indikasi pelanggaran KUHP-nya, misalnya prinsip lex favoreo yang diatur di pasal 3 KUHP baru. Itu mestinya dipatuhi agar penegakan hukum ini bisa berjalan secara rapi. Kalau dianalogikan kita sedang jalan di malam hari, agar jalannya terang ini perlu dikasih lampu. Lampunya itu adalah koridor-koridor yang diberikan oleh undang-undang, jaminan hak asasi manusia, dan juga batasan-batasan kewenangan yang jelas dari institusi penegak hukum, agar jalannya terang ini. Begitu kurang lebih. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Bang. Yang dibuat itu poldanya atau jalurnya? Sorry, mohon maaf. Gian, tolong. Mohon disebutkan dari nama dan dari mana ya, Mas? Wahyudin dari Harian Rakyat Merdeka. Saya mau nanya beberapa aja terkait yang digugat kan ada 2 praktik ya. Ini jalannya simultan atau nunggu satu putus dulu, itu satu. Kedua, yang digugat itu APH yang mana? Apakah kedua-duanya di kedua praktik itu? Dan ketiga, ini
Pak Ferdi sebenarnya dikenakan pasal TPPU pasif atau aktif, kan ada 345 kalau nggak salah. Itu aja, makasih. Oke, kita tampung satu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Mas dari BI. Jihan Mas dari Tempo. Jadi ini total ada 7 law firm ya yang mendampingi Pak Febri ya, atau bagaimana memohon penegasannya. Terus untuk yang saat ini untuk yang kepemilikan emas dan soal uang di Sentul itu bagaimana Pak, sudah bisa ada penjelasan soal kepemilikan? Oke, dua dulu ya. Silakan Bang Firman. Makasih sobat dari Rakyat Merdeka. Tapi nggak pakai mong atau pakai mong? Bang, jadi ya ini soal rute hukum, ya kan? Menurut hemat pandangan kami, konteks rute hukum itu bisa saja soal-soal yang terkait dengan irisan kewenangannya ada, ya. Tapi tadi juga sudah disampaikan lewat rilis tadi bahwa kami akan memilih dan memilah sesuai dengan objektivitas istilahnya, objek yang menjadi persoalan. Misalnya persoalan kewenangan, batasan kewenangan itu di mana. Karena kemudian irisan yang kedua, Bang, itu kaitannya dengan soal ketaatan prosedural. Jadi tadi disebutkan oleh Mas Febi dan Mas Faris itu sebenarnya ini berkaitan dengan substantif legal prosedur. Ya. Ini antara KUHP lama dan KUHP lama sejauh mana mereka konsisten. Tadi ada prinsip yang dikatakan asas favor, asas yang menguntungkan. Ini asas keadilan sebenarnya. Jadi pra-peradilan yang sekarang yang kita perjuangkan memang lebih banyak kandungan keadilannya. Nah, soal rutenya tadi itu kita akan pilih dari 9 klaster tadi. Dia akan masuk pada momentum yang mana? Misalnya siapa yang menggunakan upaya paksa itu. Kemudian juga bagaimana proses istilah beliau kalau dalam boleh saya istilahkan duplikasi. Misalnya ada dua penetapan, ya, yang produknya sama. Misalnya penetapan tersangka. Bagaimana ceritanya kalau dua lembaga membuat produk penetapan status seseorang substansinya sama, gitu, statusnya sama. Apakah boleh orang ditetapkan 2 kali? Walaupun di beberapa negara yang disebut dengan asas duplikasi itu tentu ada limitasinya. Jadi yang kita mau uji tidak hanya limitasi hukumnya, tapi limitasi proseduralnya. Tadi yang disampaikan oleh Mas. Nah, sejauh mana ketaatannya? Kami membacanya ada persoalan serius dengan disiplin hukum acara tadi. Yang kedua, wajar. Ini soal pra-peradilan sebenarnya soal yang wajar, soal setiap warga negara ingin diperlakukan fairness. Ya, prinsip fairness itu salah satunya yang memastikan bagaimana dua lembaga ini atau dia ketika melakukan penyerahan tidak menimbulkan status, tidak menimbulkan dampak yang merugikan, maka digunakan istilah yang menguntungkan tadi. Kita akan cek ya secara prosedurnya ini lebih banyak menggunakan instrumen yang memberatkan enggak, karena KUHP-nya mengatur instrumen yang dipilih, instrumen yang meringankan. Apakah yang lama ataukah yang baru? Walaupun ada prinsipnya yang baru akan mengalahkan yang lama dan sebagainya, tapi yang diutamakan adalah prinsip yang menguntungkan atau meringankan. Nah, ini prinsip keadilan atau prinsip yang bobotnya yang kita perjuangkan. Pasti ini jalan berliku dalam proses ini. Kita sadar betul bukan masalah yang sederhana, tapi sejalan dengan adanya KUHP yang baru, ya semangat untuk memperjuangkan keadilan yang baru juga perlu dilakukan. Kira-kira itu. Ya, yang dari Dinda Tempo ya. Sekalian ya tadi pertanyaan. Berapa level? Ya ini sifatnya tim, kolaborasi. Ya,
sifatnya kolaborasi Mbak. Nanti kan bisa dicek alamatnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan ini tidak bagian dari iklan, tapi ya sudah ini kolaborasi.